Pemirsa, sidang lanjutan dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat terus berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda pada sidang hari kemarin ini adalah terkait dengan kesaksian silang antara tiga terdakwa. Apa saja fakta baru dan juga keterangan yang terungkap dalam persidangan kemarin kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Kita akan lihat dulu pemirsa, yang pertama ini terkait dengan siapa saja pihak-pihak yang menjadi saksi ataupun saksi silang pada sidang kemarin. Ini tiga terdakwa yang saling bersaksi. Yang pertama adalah Richard Eliezer, kemudian Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Namun pada saat persidangan kemarin ini hanya Richard Eliezer saja yang baru memberikan kesaksian. Sementara untuk dua lainnya, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, ini akan dijadwalkan pada hari Senin pekan depan mendatang. Sidang yang kemarin digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 November 2022. Pertanyaan selanjutnya, apa saja keterangan dan juga fakta-fakta baru yang diungkapkan oleh Eliezer di persidangan kemarin? Ini adalah sejumlah fakta baru yang berhasil kami rangkum pemirsa. Yang pertama adalah dikatakan bahwa Richard Eliezer ini tidak mengenal Kuat Ma'ruf secara dekat. Meskipun Richard Eliezer ini sudah menjadi ajudan Verdi Sambo sejak bulan November 2021, namun baru bertemu dengan Kuat Ma'ruf ini ataupun mengenal sosok Kuat Ma'ruf ini sekitar bulan Mei dan juga April hingga Mei di tahun ini. Kemudian 1 bulan sebelum kejadian, Richard Eliezer ditugaskan di Rumah Saguling untuk menjaga rumah tersebut. Sementara itu, yang fakta mengejutkan lainnya adalah ternyata Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo ini tidak tinggal di satu rumah, mereka tinggal di rumah terpisah. Kemudian yang juga menarik adalah yang terungkap adalah ternyata Yosua Huta Barat ini adalah ajudan Putri Chandrawati, bukanlah ajudan dari Verdi Sambo. Ini yang diungkapkan oleh Richard Eliezer kemarin. Kemudian selanjutnya Verdi Sambo dikatakan oleh Richard atau Eliezer memiliki banyak senjata dan membawa banyak amunisi. Selanjutnya dari keterangan Eliezer dikatakan bahwa dirinya takut kepada Verdi Sambo karena pangkatnya yang tinggi. Karena pada saat itu Eliezer berpangkat sebagai barada, itu pangkat yang paling bawah, sehingga dia takut atas perintah apapun yang disampaikan oleh Verdi Sambo dan takut dengan sosok Verdi Sambo dengan pangkatnya yang menjabat sebagai Kadif Propam Polri pada saat itu. Selanjutnya dikatakan oleh Richard Eliezer bahwa Ricky Rizal ini pernah memiliki ide untuk mendabrakkan mobil untuk membunuh Yosua dalam perjalanan mereka dari Magelang ke Jakarta. Pada saat itu Yosua tertidur di sisi sebelah kiri depan mobil dan Ricky Rizal menceritakan kepada Eliezer bahwa dirinya berniat untuk menabrakkan mobil tersebut untuk membunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Dan selanjutnya Verdi Sambo sempat tertawa saat menceritakan bahwa dirinya salah menggunakan senjata pada saat membunuh Yosua kepada Ricky Rizal dan juga Eliezer pada saat kejadian. Selanjutnya kita akan lihat lagi di grafis berikutnya pemirsa, fakta-fakta yang terungkap dari keterangan Eliezer. Yang selanjutnya yakni Verdi Sambo memberikan perintah kepada Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Selanjutnya penembakan ini terjadi sekitar pukul 5 sore di tanggal 8 Juli lalu. Kemudian dikatakan oleh Richard Eliezer juga pada saat itu Putri Chandrawati berada di kamar ataupun sudah masuk ke kamar saat penembakan terjadi. Yang juga menarik pemirsa, ini dikatakan oleh Richard Eliezer bahwa tidak ada yang mencegah untuk menembak korban Yosua Huta Barat, baik itu Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang hadir menyaksikan pada saat itu. Dan juga Verdi Sambo menembak Yosua dengan menggunakan senjata Glock pada saat itu. Namun pada saat di keterangan di persidangan kemarin, Richard mengatakan di mana senjata Glock yang digunakan oleh Verdi Sambo ini tidak diketahui hingga saat ini. Kemudian Verdi Sambo juga menembak dinding ataupun tembok dengan menggunakan senjata HS. Ini sebagai salah satu skenario Sambo untuk menjelaskan bahwa pembunuhan terjadi ini adalah aksi tembak-menembak, sehingga dirinya menembak dinding dengan menggunakan senjata HS. Senjata HS yang digunakan ini kemudian diletakkan di tangan kiri almarhum Brigadir Yosua untuk mengelabui ataupun mendukung skenario Verdi Sambo tersebut adalah terjadi aksi tembak-menembak. Dan pemirsa, pada saat Barada Eliezer atau Richard Eliezer ini menceritakan seperti apa dirinya menembak Brigadir Yosua, ini juga penuh dengan emosi, dirinya meneteskan air mata pada saat menceritakan kepada hakim di persidangan. Dan kita saksikan bersama, ini dia keterangan selengkapnya dari Richard Eliezer. Setelah itu coba ceritakan. Habis saya tembak, yang mulia. Bagaimana cara saudara menembak?
Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama, Yang Mulia. Waktu itu posisi korban? Itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini, Yang Mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Tangannya di depannya. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Ada apa Pak? Baru kan beliau, kau berlutut kamu. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok, Yang Mulia. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh, Yang Mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang aja. Begitu, Yang Mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu, Yang Mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju, Yang Mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak, Yang Mulia, ke arah almarhum. Itu Berapa kali saudara FS nembak? saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak, Yang Mulia. Dan pemirsa, dalam keterangan Richard Eliezer pada sidang hari Rabu kemarin ini juga mendapatkan tanggapan dari pengacara Kuat Maruf yang mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan tanggapan di akhir. Kemudian belum ada keterangan yang terkait langsung dengan pasal 340 yang dikatakan oleh Richard Eliezer. Sementara itu fakta akan dimuat dalam putusan. Dan tidak hanya pengacara dari Kuat Maruf saja, namun pengacara dari Ricky Rizal juga memberikan keterangan ataupun tanggapan dari pernyataan Richard Eliezer di persidangan kemarin, di mana akan menanyakan soal senjata dari keterangan Richard Eliezer. Kemudian Richard Eliezer tidak mengetahui pasti mengapa Ricky Rizal mengambil senjata Yosua. Ini juga nantinya yang akan dialami ataupun tanggapan dari pengacara Ricky Rizal. Dan selanjutnya sarung tangan mengalami perubahan di BAP. Sarung tangan ini juga menjadi sorotan pada saat persidangan sebelumnya yang digunakan oleh Verdi Sambo. Sementara itu pemirsa, dari keterangan Richard Eliezer yang disampaikan dalam persidangan kemarin pada saat dirinya meneteskan air mata, kemudian secara runut menyampaikan seperti apa proses dirinya mendapatkan perintah dari Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir Yosua. Ini mendapatkan tanggapan dari pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Dan kita akan dengarkan bersama seperti apa tanggapan dari pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan berikut ini. Tapi begitu ditanya peristiwa, nah berubahlah dia menangis, ya. Jadi tangisannya saya kira bukan tangisan air mata buaya, tapi kejujuran itu nampak. Kita lihat coba. Ketika dia menjelaskan bagaimana nembak berapa kali, dia tidak ingat. Diarahkan kemana, dia tidak ingat. Ya, karena dia kan mungkin tidak tega melihat temannya sendiri. Nah ini yang gambar ini. Tidak tega temannya sendiri, dia harus melakukan penembakan. Pemirsa, sidang lanjutan mendengarkan keterangan dari dua terdakwa lainnya sebagai saksi, yakni Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal, akan digelar pada Senin pekan depan. Dan saat ini ataupun hari Kamis ini yang tengah berlangsung secara paralel adalah sidang perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda Breaking News Metro TV masih akan hadir untuk Anda, tetaplah bersama kami.